Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa waffaqana littiba'i khairil anam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Qala Allahu 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena ketakwaan ini adalah modal utama kita untuk masuk ke dalam surga Allah dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Jamaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan juga faedah. Yang pertama, marilah kita mengingat betapa besar nikmat Islam dan iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita sehingga kita menjadi orang yang yakin, menjadi orang yang percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dialah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dialah yang berhak untuk disembah. Sehingga kita menjadi seorang muslim, setiap hari kita melakukan ibadah untuk Allah Rabbul Alamin, melakukan salat, berpuasa, kita berinfak di jalan Allah, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan yakin seyakin-yakinnya yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dialah Rabb kita dan Dialah yang berhak untuk disembah. Dan ketahuilah Bapak-bapak sekalian, keyakinan ini adalah modal utama kita masuk ke dalam surga. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, mengatakan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Meskipun kalau dibandingkan dengan sebagian orang, kita tidak sekaya mereka. Dibandingkan dengan sebagian orang, kita orang-orang biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemuliaan, diizinkan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka bersyukurlah kita semuanya atas nikmat Islam, nikmat hidup di atas tauhid. Kemudian yang kedua, ketahuilah bahwasanya bagaimanapun lama kita berada di dunia, bagaimanapun kita cinta dengan rumah, cinta dengan anak, istri, keluarga, pekerjaan, maka semua ini pasti ada ajalnya. Semua ini akan ada akhirnya. Tidak ada yang kekal kecuali Allah Rabbul Alamin. Bahkan Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah, juga Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian.
Semua kita akan mati. Yang kecil, yang besar, yang laki-laki, yang wanita, yang pejabat, yang rakyat biasa, telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ajal masing-masing. Namun yang lebih penting daripada itu, perlu kita sadari bersama bahwa ketika kita meninggal dunia, kembali kepada Allah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada masing-masing dari kita. Akan ditanya oleh Allah, apa yang sudah kita lakukan dahulu di dunia ini? Terutama tugas yang paling besar selama kita hidup di dunia akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan tugas paling besar tersebut adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Sudahkah ketika kita di dunia beribadah kepada Allah? Sudahkah ketika kita di dunia mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah? Kalau misalnya seseorang kembali, dan semuanya kita akan kembali. Di dunia dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah. Tidak pernah dia meminta-minta kepada selain Allah. Tidak pernah dia menyembelih untuk selain Allah. Tidak pernah dia bernazar meminta pertolongan kepada selain Allah, hanya kepada Allah saja. Dia taruh seluruh harapannya hanya kepada Allah saja, dia bergantung, bertawakal, meminta sampai dia meninggal dunia. Maka insya Allah orang yang seperti itu akan selamat di akhirat. Tapi sebaliknya, sekali hidup di dunia, akan tetapi dia tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, atau dia melaksanakan ibadah kepada Allah akan tetapi dia menyekutukan Allah di dalam ibadahnya, maka orang yang demikian adalah orang yang celaka. Bapak-bapak sekalian, di antara yang perlu kita ingatkan di sini, alhamdulillah baru saja kita menyaksikan bersama dilantiknya Bapak Presiden dan juga para menteri. Maka di antara adab seorang rakyat kepada penguasanya adalah kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Karena yang namanya kekuasaan ini adalah amanah. Mereka diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus rakyat yang demikian banyaknya, dan kelak di hari kiamat pun mereka juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan mudah untuk mengurus satu kelurahan, apalagi satu kecamatan, apalagi satu provinsi. Dan negara kita termasuk negara yang paling besar dengan jumlah penduduk yang lumayan banyak. Tentunya mengurus negara dari Sabang sampai Merauke yang mereka memiliki berbagai keinginan, memiliki berbagai pandangan, ini bukan sesuatu yang mudah. Maka termasuk adab kita sebagai seorang rakyat adalah mendoakan kebaikan untuk para penguasa kita. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan mereka dalam mengurus negara ini. Kita doakan semoga mereka menjadi orang-orang yang saleh. Karena apabila penguasa saleh, diharapkan rakyat juga akan menjadi orang-orang yang saleh. Fudail bin Iyad, dan beliau adalah guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pernah suatu saat beliau mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah, ma ja'altuha illa li sultan." Seandainya, kata beliau, aku memiliki doa yang mustajab,
seandainya Allah berikan kesempatan satu doa mustajab, kalau dia berdoa akan dikabulkan oleh Allah, ma ja'altuha illa li sultan, saya tidak akan menggunakan doa tersebut kecuali untuk penguasa. Saya tidak akan gunakan doa tersebut kecuali untuk mendoakan kebaikan bagi para penguasa. Murid-murid beliau mengatakan, ya Aba Ali, fassir lana hadha. Wahai Abu Ali, tolong jelaskan kepada kami yang demikian. Itu mengapa engkau kalau punya doa yang mustajab justru malah dijadikan untuk mendoakan para penguasa. Karena biasanya manusia dan kita juga mungkin, seandainya Allah memberikan kita kesempatan berdoa dengan satu doa yang mustajab, maka kebanyakan dari kita akan menggunakan doa tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia bercita-cita punya rumah yang besar, nah, sampai sekarang belum keturutan. Dia gunakan, ya Allah berikan saya rumah yang besar. Sebagian berkeinginan punya jabatan yang tinggi, dihormati oleh manusia. Diberikan kesempatan untuk berdoa dengan doa mustajab, dia gunakan, ya Allah berikan saya jabatan. Itu kebanyakan dari kita. Tapi para ulama, mereka tidak memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana manusia ini menjadi baik, bagaimana manusia menjadi saleh. Maka mereka tahu bahwasanya seorang penguasa itu memiliki pengaruh yang besar. Kalau dia menjadi orang yang bertakwa, orang yang soleh, orang yang takut kepada Allah, maka insya Allah beliau akan mengatur, memimpin, mengarahkan masyarakat ini kepada perkara-perkara yang baik. Tapi kalau penguasa mereka tidak punya ketakutan kepada Allah, tidak punya ketakwaan kepada Allah, maka dia akan melakukan apa yang dia kehendaki. Sehingga beliau pun mengatakan ucapan ini dan mengatakan, idza ja'altuha lis-sultan fasaluha saluhal ibadu wal biladu bisalahihi. Apabila aku doakan para penguasa dengan kebaikan, ya Allah, jadikan mereka orang yang soleh, berikanlah mereka taufik, mudahkan mereka, kemudian mereka menjadi orang yang soleh benar, maka manusia, rakyat dan juga negara ini akan menjadi baik. Bahkan para jamaah sekalian, mendoakan kebaikan untuk penguasa dan pemerintah, ini adalah ciri-ciri Ahlus Sunnah. Ini adalah ciri-ciri orang yang istiqomah di atas agama. Al-Barbahari, seorang ulama di antara ulama-ulama Syafi'iyah yang hidup sekitar tahun 200-an atau sekitar tahun 300-an. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan fa'lam annahu min ahli sunnah." Kalau engkau melihat ada seorang laki-laki yang dia mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya, mendoakan kebaikan untuk penguasanya, ketahuilah bahwasanya dia termasuk Ahlus Sunnah. Jadi ini adalah ciri Ahlus Sunnah kalau kita mendoakan kebaikan untuk penguasa kita. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu min ahli al-ahwa. Dan sebaliknya, kalau engkau melihat seseorang kok justru dia mendoakan kejelekan bagi penguasanya, justru malah melaknat, mendoakan semoga mereka hancur, semoga mereka demikian dan demikian, ketahuilah justru mereka ini adalah para pengikut hawa nafsu. Oleh karena itu, marilah dalam banyak kesempatan kita doakan, kita selipkan doa kebaikan untuk penguasa dan juga pemerintah kita. Coba kita lihat, adakah di antara kita yang pernah mendoakan untuk Bapak Presiden? Semoga Allah SWT menjadikan beliau istiqomah, semoga beliau dijauhkan dari teman-teman yang tidak baik. Ada tidak di antara kita yang menyelipkan doanya untuk penguasa? Kalau belum, maka kita mulai. Mungkin saja Allah SWT mengijabahi doa salah seorang di antara kita, sehingga
penguasa kita menjadi baik, menjadi istiqamah, dan dengannya rakyatmu juga merasakan nikmatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali khatib pada kesempatan yang berbahagia ini dan sangat berbahagia bertemu dengan bapak-bapak sekalian, mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah di dalam keadaan kita sendiri maupun bersama orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Akhir-akhir ini kita mendengar banyak berita yang berseliweran tentang miras yang mulai menjalar, khususnya di daerah kita di Yogyakarta ini. Kabar tentunya yang sangat menyedihkan, ramai didatangi orang, bahkan di sana ada aplikasi khusus sehingga dengan mudahnya orang-orang untuk membeli, memesan, yang tentunya ini adalah sesuatu yang mengkhawatirkan. Kita tahu bahwasanya minuman keras, mengkonsumsinya adalah sebuah dosa besar. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya minuman keras, perjudian, menyembelih untuk berhala, mengundi nasib, itu adalah kotoran di antara amalan-amalan syaitan. Fajtanibu, kata Allah. Fajtanibuhu, hendaklah kalian menjauhinya. La'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Dan ini adalah sesuatu yang merusak akal. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia dengan akal. Dan minuman keras dengan seluruh jenisnya, maka ini merusak akal manusia. Dan kalau akal sudah rusak, jangan kita tanya apa yang akan dilakukan oleh manusia setelahnya. Dia akan berzina, dia akan membunuh, dia akan menusuk, dia akan merampok. Apalagi kalau seseorang sudah kecanduan, seseorang dalam keadaan sudah tidak memiliki akal. Oleh karena itu, tentunya kita sebagai seorang muslim hendaknya kita waspada. Anak-anak kita, para pemuda, kita ingatkan supaya mereka hati-hati dengan propaganda dan usaha musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam dalam merusak kaum muslimin dan secara khusus para pemuda dan juga para pemudi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari fitnah dunia ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ihdina Allahumma ihdina Allahumma ihdina Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Allahumma ihdi wulata umurina Allahumma ihdi wulata umurina Allahumma aslihhum Allahumma aslihhum Allahumma aslihhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.